Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Riala Sameta Prasetyo dengan NIM akhir 861. Di sini saya akan memaparkan mengenai format lembar observasi perkembangan peserta didik. Pada perkembangan fisiologis, pada bukunya Kusniati Maskuroh yang berjudul Model Psikolog, pengembangan fisiologis ialah jenis perkembangan pada anak yang berhubungan langsung dengan faktor genetik atau keturunan, yaitu faktor internal yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada hal ini, diteliti apakah tinggi badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya. Yang kedua, apakah berat badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya. Yang ketiga, apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik untuk anaknya. Yang keempat, apakah siswa memiliki pendengaran yang baik. Yang kelima, apakah siswa memiliki penglihatan yang baik. Yang keenam, apakah siswa memiliki kemampuan motorik yang baik. Yang ketujuh, apakah siswa mampu berjalan dengan normal. Yang kedelapan, apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Dan yang kesembilan, apakah siswa mampu menjaga kebersihan dirinya. Yang kedua terdapat perkembangan psikolog yaitu kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Pada penelitian ini, observasi ini diteliti bahwa apakah siswa mampu mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, apakah siswa memiliki hambatan dalam proses belajar dari siswa. Yang ketiga, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Yang keempat, apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian atau memfokuskan pembelajaran. Yang kelima, apakah siswa mengalami kesulitan dalam mengingat materi yang disampaikan oleh guru setelah pembelajaran berakhir. Yang keenam, apakah siswa dapat berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, apakah siswa aktif dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang delapan, bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang tidak menggunakan contoh media konkret dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan awal peserta didik. Jadi kemampuan awal peserta didik ialah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan ini menggambarkan kesiapan peserta didik ya dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Jadi dalam observasi ini akan diteliti bahwa bagaimana kemampuan awal siswa dalam numerasi atau perhitungan. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam literasi atau membaca. Yang ketiga, apakah siswa mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi di sekitar atau di kehidupan sehari-hari, pengetahuan lamanya. Yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan yang kelima, apakah siswa mampu menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Yang pertama visual, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini merupakan gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peran penting pada pembelajaran. Gaya belajar secara visual ini dilakukan seorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Pada observasi gaya belajar visual ini yang diteliti untuk peserta didik yaitu apakah siswa berpakaian rapi dan teratur. Yang kedua, apakah siswa berbicara dengan cepat. Yang ketiga, apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik. Yang keempat, apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang dia dengar. Yang kelima, apakah siswa dapat menghafal dengan asosiasi visual. Dan yang keenam, apakah siswa sulit mengingat kembali perintah lisan kecuali jika dituliskan. Dan apakah Anda, siswa tersebut sering meminta orang mengulang ucapannya. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditorial ini adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran supaya bisa memahami dan mengingat karakteristik model belajar seperti ini. Model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pada pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Pada observasi ini yang ditanyakan yaitu apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar. Yang kedua, apakah siswa mampu terganggu oleh keributan. Yang ketiga, apakah siswa menggerakkan bibir atau melafalkan kata yang dibaca. Yang keempat, apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya. Yang kelima, apakah siswa suka mengulang dan menirukan nada perubahan dan warna suara. Yang keenam, siswa apakah merasa menulis itu sulit tapi pandai bercerita. Dan yang ketujuh, apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni, gambar, atau lukisan.
Yang selanjutnya yaitu kinestetik. Jadi menurut Gordon, gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Jadi proses belajar yang tidak bisa berdiam diri karena ingin melibatkan fisiknya untuk terlibat langsung. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu diteliti, yaitu apakah siswa berbicara dengan lambat. Yang kedua, apakah siswa menghafal dengan berjalan dan melihat. Yang ketiga, apakah siswa menggunakan jarinya untuk menunjukkan saat membaca. Yang keempat, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh? Yang kelima, apakah siswa tidak bisa duduk tenang untuk waktu yang lama? Yang keenam, apakah siswa mengutuk-utuk pena, jari atau kaki saat mendengarkan? Dan yang ketujuh, apakah siswa menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya? Selanjutnya itu kemampuan motorik. Menurut Sukaryanto pada tahun 1970, mengatakan bahwa kemampuan motorik ialah suatu kemampuan seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak yang lebih luas, serta diperjelas bahwa kemampuan motorik suatu kemampuan umum yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Jadi yang pertama itu apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan. Yang kedua, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan. Yang ketiga, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki, baik kanan maupun kiri. Dan yang keempat, apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologis emosi. Jadi perkembangan emosional adalah ungkapan perasaan ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suyadi, kesadaran kolektifnya yang telah meningkatkan kemungkinan pemahaman terhadap lingkungan berada dari tahap semula. Jadi perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaannya yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan tingkah laku. Jadi pada observasi ini yang diteliti adalah yang pertama, apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah. Yang kedua, apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Yang ketiga, apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik. Yang keempat, apakah siswa menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Dan yang kelima, apakah siswa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologis, yaitu psikososial. Erikson mengembangkan teori psikososial, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang atau psiko tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat atau sosial. Jadi menurut Yeni, psikososial adalah suatu kemampuan tiap individu untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi pada observasi ini, yang diteliti adalah apakah siswa menjalin hubungan baik dengan teman maupun gurunya. Yang kedua, apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain? Yang ketiga, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas? Yang keempat, apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki atau perempuan? Lalu yang kelima, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan temannya di sekolah? Yang keenam, apakah siswa menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan? Yang ketujuh, bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik? Yang kedelapan, bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah? Yang kesembilan, apakah perbedaan ekonomi menunjukkan perbedaan dalam interaksi satu sama lain? Selanjutnya, etnik. Jadi menurut Ashmore, kata etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Pada observasi ini, yang diteliti adalah yang pertama, apakah dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku dan yang beragam. Yang kedua, apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keragaman sosial. Yang ketiga, bagaimana sikap guru dalam menghadapi siswa dalam keadaan keberagaman tersebut. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik? Selanjutnya yaitu kultural. Kultur menurut Elizabeth Taylor yaitu sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi pada observasi ini diteliti yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan budaya antara guru dan siswa.
Yang kedua, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut. Yang ketiga, apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya dengan baik. Yang keempat, apakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat. Dan yang kelima yaitu, adakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat. Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikologis moral. Jadi perkembangan moral menurut Harlock adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Di sini, dalam observasi ini yang akan diteliti atau yang dicari tahu yaitu apakah siswa mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang berusia lebih tinggi di atasnya. Yang kedua, apakah siswa menaati peraturan yang ada di sekolah? Yang ketiga, apakah siswa tidak berkata-kata kotor ataupun kasar? Yang keempat, apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain? Yang kelima, apakah siswa mampu menerima kritik atau saran dari orang lain? Yang keenam, apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru? Yang ketujuh, apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun dari orang lain? Yang kedelapan, apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? Yang kesembilan, apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Yang kesepuluh, apakah siswa mampu memelihara lingkungan dan fasilitas yang tidak di sekolah? Maksudnya tidak dicoret-coret meja tembok, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Yang ke-11, apakah peserta didik melakukan pembiasaan menjaga lingkungan di sekolah ataupun di kelas? Yang ke-12, apakah peserta didik mampu menerapkan sikap sehat, senyum, salam, salaman, sapa, atau 5S? Dan yang terakhir, 13, yaitu bagaimana cara yang diterapkan guru dalam menjaga konsistensi nilai moral pada peserta didik. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Menurut Winkel, mengartikan motivasi belajar adalah usaha dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Jadi pada observasi ini, hal yang ingin dicari tahu yaitu apakah siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran, atau seperti apa bentuk antusiasismenya. Yang kedua yaitu apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lain. Yang ketiga, apakah siswa memiliki keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik. Yang keempat, apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Yang kelima, apakah siswa memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas. Yang keenam, bagaimana kesungguhan belajar siswa di kelas. Yang ketujuh, apakah siswa bersemangat dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas. Yang kedelapan, yaitu apakah siswa memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran. Yang kesembilan, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan siswa lain. Yang kesepuluh, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mampu mempelajari materi yang sedang dipelajari di kelas. Sekian pemaparan dari saya mengenai format lembar observasi perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.